November 22%. Dan ini saham-saham mereka BBCA dan GGRM ini merupakan saham-saham blue chip yang memang senantiasa menjadi langganan investor untuk long term ataupun untuk investasi jangka panjang. Jadi BBCA naik 10%, GGRM juga naik 22%, maka tidak heran mereka mencatatkan kenaikan angka kekayaan yang luar biasa. Selanjutnya saya akan bergeser ke posisi selanjutnya, ada posisi 3 adalah Antoni Salim. Anda tahu Antoni Salim, Salim Group ya. Tapi Antoni Salim biasanya saya ingatkan Anda mungkin tahu Indomie? Ya, Indomie itu adalah produk yang diproduksi oleh Indofood. Indofood merupakan raksasa mie di Indonesia, bahkan mungkin juga di Asia atau juga dunia. Dan kita lihat bagaimana Antoni Salim mengalami kenaikan kekayaan dari 72,89 triliun rupiah naik menjadi 76,9 triliun rupiah pada tahun 2016. Dan untuk Salim Group sendiri mereka tidak berhenti hanya di produsen makanan dan memang juga merupakan salah satu saham blue chip juga ya di Bursa Efek Indonesia. Tapi mereka melakukan ekspansi, mereka melakukan diversifikasi bisnis. Diversifikasi bisnis artinya perluasan, jadi tidak hanya di segmen makanan melulu. Mereka juga membeli tambang batu bara yang ada di New South Wales senilai 224 juta dolar Amerika pada Januari lalu. Dan kemudian juga mereka membeli saham jaringan kopi Korea pada bulan Maret. Dan mereka selalu tidak berhenti ya. Bahkan mereka juga tengah memproses akuisisi perusahaan pengolahan sayuran yaitu China Minzhong Food. Mengapa menjadi penting saya membahas mereka akan mengakuisisi perusahaan pengolahan sayuran? Karena Anda bayangkan kalau Indomie itu kan ada banyak rasanya macam-macam ya. Kalau mereka punya pengolahan sayuran, perusahaan pengolahan sayuran sendiri, mereka tidak beli dari perusahaan lain, tapi perusahaan yang terafiliasi dengan mereka, maka pasti ini akan mengurangi cost. Karena biayanya pasti biaya-biaya cincai kan, biaya-biaya yang diketahui oleh sesama afiliasi Indofood. Sehingga diversifikasi, ekspansi yang mereka lakukan tidak hanya di Indonesia, menambah kekayaan Antoni Salim dari 72,89 naik menjadi 76,9 triliun rupiah. Apa kunci dari kekayaan Antoni Salim? Tidak pernah berhenti hanya di satu bisnis. Mereka selalu melakukan ekspansi dan tidak takut untuk mencoba bisnis yang lain, tapi tentunya dengan hitung-hitungan bisnis yang akurat. Lalu kita ke posisi 4 adalah Sinarmas. Pada posisi 4 ini adalah owner dari Sinarmas Group, Eka Cipta Wijaya. Sinarmas memang terkenal dengan perusahaan CPO, tapi Anda juga tahu pasti perusahaan properti yang dimiliki oleh Eka Cipta Wijaya yaitu Bumi Serpong Damai, juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Anda mungkin salah satu yang tinggal di Serpong atau ada keluarga kolega Anda di Serpong, di Bumi Serpong Damai. Di BSD itu kan kalau Anda lihat itu luas ya. Dan sebagai informasi, Bumi Serpong Damai merupakan perusahaan properti dengan land bank. Land bank terbesar di Indonesia. Land bank itu adalah tanah. Jadi nggak ada lagi perusahaan lain di luar Bumi Serpong Damai yang memiliki land bank yang paling besar. Jadi mereka lah yang terbesar. Sehingga kekayaannya naik 71,52 triliun rupiah naik menjadi 75,6 triliun rupiah. Dan kemudian kita lihat bahwa ini juga didorong oleh rally harga CPO. Jadi harga komoditas juga mengalami kenaikan kan beberapa waktu terakhir. Sehingga hal tersebut juga tampaknya mendongkrak kekayaan Eka Cipta Wijaya. Bos Sinarmas ini nongkrong di posisi keempat sebagai orang ataupun juga konglomerat terkaya di Indonesia. Lalu kita ke posisi selanjutnya. Posisi kelima, Sri Prakash Lohia. Anda mungkin tahu Indorama Corporation? Itu loh yang suka produksi botol plastik ya. Botol plastik atau mungkin Anda